ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء. Kali ini pada petang hari yang mulia ini kita insyaallah dengan dua pengajian kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga dengan kitab Tarikhul Khulafa. Dan pada petang hari ini Abi menyerah, tak juga mengaku kalah, tapi bagi nyamuk tak lagi kacau Abi. Jadi ini dalam ruang tamu. Jadi semalam beberapa hari yang lalu tuh pakai obat nyamuk pun tetap juga dia gigit. Nah, dia merasa ini ada warga asing, bukan nampak selalu. Nah, akhirnya rupa-rupanya mereka saling menjemput. Jadi yang walaupun dah ramai yang korban yang mati, tapi ternyata teman-temannya datang lagi. Datang panggil jemput, ini ada rezeki sini, rezeki tak dibayar, free of charge. Akhirnya timbul lagi sini. Jadi Abi nak sembuhkan yang ini dulu, nanti besok atau lusa baru kita pergi ke taman lagi. InsyaAllah. Bang Musen mau ngaji, Sen? Mau ngaji, duduk. Ini kita baca kitab Fadailul Quran tentang fadilat daripada surah Qul Huwallahu Ahad. Jadi semalam hadis yang kita riwayatkan tentang keutamaan membaca surah Qul Huwallahu Ahad yang pahalanya sama seperti dengan sepertiga Al-Quran. Bahkan pada waktu saya datang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi kita mendengar seorang laki-laki membaca Qul Huwallahu Ahad sampai habis. Nabi kita bersabda wajabat, artinya pasti. Pasti apa? Pasti akan masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Sebab Qul Huwallahu Ahad, Qul katakanlah Huwallahu Ahad. Huwa artinya zat Allah yang maha agung itu esa. Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Allah yang kepadanya segala hajat, tumpuan kita meminta, tumpuan kita berharap. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah Jalla Jalaluhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati shalihin ila yaumiddin. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a kulla yaumin, masyaallah, barang siapa membaca pada tiap hari mi'atai marratin, sebanyak 200 kali Qul Huwallahu Ahad, akan terampunkan dosa kesalahan 50 tahun, kecuali kalau pada saat orang itu terpaut dengan utang piutang. Riwayat yang lain, barang siapa arada ayyanam ala firashihi, barang siapa ingin tidur atas pembaringannya,
terus dia mengiring ke sebelah kanan dan seraya membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali, maka nanti pada hari kiamat Allah berfirman kepadanya, ya abdi, hai hambaku, dukhul ala yaminikal jannata, masuklah surga daripada sebelah kananmu. Jadi di sini kita perhatikan ada dua angka disebut. Hadis ini gharib daripada hadis Sayyidina Sabit al-Bunani, murid kesayangan Sayyidina Anas bin Malik. Diriwayatkan beliau melalui Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya asing, tapi hadis gharib itu tidak berarti lemah, yang walaupun kebanyakan hadis yang asing, hadis yang gharib itu lemah, dia bergantung kepada sanadnya. Misal seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu juga hadis gharib tentang pertanyaan malaikat Jibril yang berkenaan dengan iman, Islam, ihsan, dan juga dengan hari kiamat. Hanya Sayyidina Umar saja yang meriwayatkan hadis itu, dan juga satu orang rawi yang meriwayatkan daripada beliau. Tapi yang walaulah dikatakan hadisnya gharib, itu sama sekali tidak berarti hadis itu lemah, bergantung kepada sanadnya. Kalau dengan rawi-rawi yang sahih, dengan rawi-rawi yang udul, maka hadis itu termasuk dalam rangkaian hadis sahih. Di sini ada dua angka disebut, satu 100, yang kedua 200. Membaca qulhu sebanyak 200 kali itu untuk keampunan dosa 50 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ini eloknya dengan kita, kalau kira-kira dengan kita sudah tidak menaruh harapan lagi yang ke depan masih ada 50 tahun daripada usia kita. Jadi katakan saja kita pada masa usia 30-an, 40-an. Kalau kita sudah pada masa usia 30-an, agak-agak masih ada 50 tahun tak ke depan kita nanti, kita tidak tahu, tidak dapat kita pastikan. Jadi kita buat dalam dua pusingan. Pusingan yang pertama, mungkin pada masa usia kita sudah menjelang 40, 45, 50, kita amalkan qulhu sebanyak 200 kali untuk keampunan dosa 50 tahun yang telah lalu. Dan juga pada masa yang sama kita buat pusingan yang kedua, kita baca kembali sebanyak 200 kali untuk keampunan dosa 50 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita hidup di seputar usia 100 tahun, berarti kita telah mendapatkan jaminan keampunan dosa untuk 100 tahun. Jadi ala kulli hal, tidak ada ulama mengatakan semacam itu. Itu tidak lebih daripada sekedar istinbat, isti'nah saja daripada kita. Sebab fadilat daripada membaca qulhu sebanyak 100 kali, hari kiamat Allah akan persilahkan kepada orang tersebut itu untuk masuk surga daripada sebelah pintu kanan atau pintu yang berada di sebelah kanan. Sementara yang beramal selalu dan senantiasa membaca 200 kali kulla yaumin mi'atai marrah, bukan sekali, saban hari sebanyak 200 kali qulhu akan terampunkan dosa kesalahan 50 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Secara pasti kalau seandainya dengan seseorang tidak mendapatkan keampunan dosa sekalipun, jelas kalau sekali saja dengan kita boleh mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. Gimana kalau sampai kita membacanya sampai beratus-ratus kali? 3 kali membaca qulhu sama kita menghatamkan Al-Quran. 30 kali sama seperti kita menghatamkan 10 kali Al-Quran. 300 kali atau 180 kali kita membacanya sama seperti kita menghatamkan 60 kali Al-Quran. Jadi bacaan qulhu sebanyak 200 kali pasti dan pasti ganjaran pahala yang besar, maratib al-ulya, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis qala Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya qul huwallahu ahad itu menandingi sepertiga Al-Quran. Ulama mengatakan menandingi pahala sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali sama seperti dengan kita menghatamkannya tanpa qul huwallahu ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhsyudu
Nabi kita bersabda, kumpul, istami'u wastahdirun nasa, coba tolong berkumpul, minta berkerumun, aku akan bacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Fahasyada man hasyad. Karena ini adalah arahan dan pemberitahuan daripada baginda Rasulullah SAW, yang Nabi kita akan membaca sepertiga Al-Quran. Ya mungkin kalau sepertiga Al-Quran maknanya 10 juz. Nah, siapa yang tidak teringin untuk hadir, tidak tiap waktu, tidak tiap saat, yang mungkin saja seseorang boleh berpeluang berkali-kali, tapi belum tentu dia punya peluang berkali-kali. Jadi akhirnya masing-masing punya pertimbangan. Satu, kalau memang benaran pun Nabi kita akan membaca sepertiga Al-Quran, ini jarang-jarang Nabi kita mengumpulkan mereka untuk itu. Jadi rugi betul kalau sampai tidak hadir. Mungkin hadir karena memang sudah tersemat dalam kepala, Nabi kita akan membaca 10 juz daripada Al-Quran. Mungkin juga yang hadir karena mengambil satu peluang, kesempatan, keemasan yang nanti belum tentu aku punya peluang untuk mendengar bacaan baginda sepanjang 10 juz secara berturut-turut. Mungkin juga di antara daripada mereka yang hadir pada waktu Nabi kita kata berkumpullah, dia juga ikut berkumpul karena ingin bersama baginda Nabi yang akan menjadi qari sepertiga Al-Quran, dan juga pada masa yang sama dengan kumpulan yang berkumpul. Kumpulan saat ketika terkumpul, jangankan dengan sumpama kumpulan daripada para sahabat, kalau kumpulan kita yang banyak noda, dosa, kesilapan dan kesalahan ini pun, malaikat akan berkerumun. Mungkin sedikit Abi menyimpang kembali, yang kalaulah dengan pelajar Azen, An-Nur, Anwar Mahabbah sering mendengar apa yang Abi sampaikan, tapi tidak ada salahnya kalau kita sebut-sebut dan juga kalau kita ingat-ingatkan kembali. Hampir tidak ada satupun daripada rukun Islam yang 5, dan dalam beberapa kegiatan aktiviti itu ternyata yang teristimewa daripadanya justru dianjurkan dengan kita berkumpul. Tengok, kita mulai dengan rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, himpunan antara persaksian kita bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan persaksian kita tentang kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti terhimpun antara syahadatu alla ilaha illallah dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kita berpindah kepada zakat. Zakat juga terhimpun. Terhimpun apa saja? Asnaf yang 8 yang berhak untuk menerima zakat. Terhimpun kumpulan orang-orang miskin. Terhimpun kumpulan para fuqara. Terhimpun mu'allafati qulubuhum. Terhimpun hamba-hamba saya wal katibin. Itu dengan al-mukatab. Terhimpun juga al-ghanimin, orang-orang yang berhutang. Fi sabilillah, ibnu sabil. Terhimpun antara orang-orang kaya yang mengeluarkan zakat dan juga dengan orang-orang miskin yang akan menerimakannya. Tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Terhimpun tak? Terhimpun 2 kumpulan manusia, kumpulan yang mengeluarkan zakat dan juga kumpulan yang menerimanya. Puasa, pada masa kita berpuasa kita berkumpul pada waktu kita melaksanakan salat tarawih, salatu al-qiyam, pada waktu kita melaksanakan salat witir, pada waktu kita mengadakan acara upacara buka puasa bersama yang kita sebut dengan al-iftar al-jama'i. Kita berkumpul kadang-kadang pada waktu sahur, kita berkumpul pada masa kita berbuka, kita berkumpul pada malam Lailatul Qadarnya, kita berkumpul pada tiap malam yang salatul qiyam. Athabakumullah istaqimu atadilu, Allahu Akbar. Terkumpul tak pada waktu kita puasa? Terkumpulkah pada waktu kita melaksanakan rukun Islam yang kedua itu adalah zakat? Terkumpul tak pada waktu kita melaksanakan haji dan umroh? Oh, lebih agung lagi. Jadi 2 kalimat syahadat yang pertama, kemudian dengan puasa, kalau kita nak buat urutan puasa yang kedua silahkan, atau kita sambung dengan sholat. Sholat berjamaah terkumpul, sholat Jumat terkumpul, 5 waktu terkumpul,
Bahkan daripada salat sunat yang kita kerjakan pun juga banyak salat yang sudah dilaksanakan secara berjamaah. Misal seperti dengan salat Idul Fitri dengan Idul Adha sunat berkumpul. Kemudian dengan salat minta hujan berkumpul. Kemudian dengan salat gerhana berkumpul. Kemudian dengan salat apalagi salat tarawih berkumpul. Kemudian dengan salat tahajud dan witirnya berkumpul. Itu dari sejumlah sekian salat sunat yang kita laksanakan secara berkumpul. 2 kalimat syahadat berkumpul, salat berkumpul, puasa berkumpul, zakat berkumpul, haji apalagi dari segenap pelosok dunia. Daripada ujung ke ujung, min kulli fajjin amik, daripada lorong dan juga daripada jalan atau daripada negeri-negara yang berjauhan. Berkumpul daripada segenap penjuru di padang Arafah dalam berapa juta manusia yang terhimpun. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang kita lihat daripada rukun Islam yang 5. Dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu pertama adalah beriman kepada Allah. Dengan Allah, zat al-wajibil wujud, yang walaupun zat Allah itu esa, tapi terkumpul segala keagungan, kemuliaan, kelengkapan, kesempurnaan dengan segala sifat yang cantik dan indah, dengan segala sifat kesempurnaan bagi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian beriman dengan para nabi-nabi dan rasul, terkumpul. Beriman dengan kitab-kitab yang dikumpulkan, yang diturunkan, terkumpul. Beriman dengan para malaikat-malaikatnya, terkumpul. Beriman dengan qada dan qadar, terkumpul. Beriman dengan hari pembalasan, terkumpul pada hari mahsyar nanti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita renung sejenak, daripada beberapa perkara tadi itu, ternyata dalam berapa banyak, bahkan yang terpenting diantaranya adalah salat dengan haji dilaksanakan secara berkumpul. Pasti dan pasti Al-Maula Jalla Jalaluhu telah mengaturkan, telah membuat suatu jaminan, suatu garansi yang kalau pada waktu kita berhimpun dalam rangka melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan tadi itu, pasti dan pasti kita akan mendapatkan penjagaan yang pasti, penjagaan yang utuh dan kuat dan hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumana kalau pada itu dengan kita akan mengadakan perhimpunan agung, kita tidak akan benarkan seseorang masuk ke rumah kita kalau dengan kapasiti rumah kita hanya boleh menampung untuk 30 orang. Takkan kita benarkan masuk ke rumah kita sampai 100, sebab rumah kita akan runtuh. Berarti kita sudah memprediksi kekokohan, kekuatan, kapasiti rumah kita. Itu juga dengan kita tidak akan jemput orang makan ke rumah kita, yang kita jemput jemaah masjid jumlahnya ada 200 orang. Sedangkan yang disembelih tidak lebih daripada 3 ekor ayam. 3 ekor ayam itu paling untuk 30 orang, bukan untuk 300 orang. Ayo, berarti kita badai mengira, kita buat perhitungan, kita buat anggaran. Jadi dengan anggarannya yang kira-kira tidak membuat orang jadi kecewa, sampai ada yang tidak makan, sampai ada yang terpijak, sampai ada yang teraniaya. Ya Allah, udahlah begini saja. Bukan semua yang punya maskapai penerbangan tu punya negara Islam. Tuh, Lufthansa-nya Jerman, Qantas-nya Australia, tuh dengan Britishnya, tuh dengan British, kemudian dengan KLM Belanda. Sebutkan satu persatu nama-nama pesawat. SQ, tuh dengan Singapura, pun juga negara kafir. Thai, negara kafir. Oke. Jadi baik negara atau pemilik kalau itu penerbangan swasta, atau dengan pramugara, kalau daripada negara non muslim jelas mereka kafarah, kafir. Pilot juga kafir. Kristen, Yahudi terserah. Tak ada agama tuh. Kan itu sasaran perbincangan kita. Ternyata tuh dengan komputer saja, komputer tak ada otak. Bukan semulia-mulia makhluk. Tak ada. Al-Quran diturunkan, wahyu diturunkan untuk komputer, atau diturunkan para nabi-nabi dan rasul untuk komputer. Tak ada. Tapi ternyata dia boleh mengatur. Ngatur macam mana? Tak akan mungkin kalau pada itu dengan situ sudah ada yang isi, sudah ada yang booking, katakan saja M,
M, tiap satu baris ada 9 kursi. Jadi nomor 17 misalnya, 17 daripada I sampai kepada apa? Ada tak komputer sampai letak 2 penumpang dalam satu kursi? Tidak ada. Kalau ternyata penumpang dah penuh, kalau seandainya dia boleh bookingkan pun dia bagi waiting list saja. Tak boleh dia bagi confirm, tak boleh dia bagi bookingan. Oke, pasti. Kenapa? Karena pesawat sudah penuh. Si minta maaf. Baik kita kepada komputer sudah tolak. Nak booking tak boleh masuk. Alat pandai untuk memanage. Terus Allah tak pandai untuk menyelamatkan. Renung, pikir. Kalau pesawat saja tidak akan mengangkut jumlah bilangan penumpang lebih daripada bilangan kursi yang ada di dalamnya. Kalau dengan seumpama Boeing 77 muatannya kira-kira dalam 280-an atau 330 ikut bergantung kursi. Itu yang business class ada dalam berapa, kemudian dengan economy class ada dalam berapa, kemudian dengan first class ada dalam berapa. Itu bergantung. Ukuran pesawat tidak jauh berbeda, tapi jumlah bilangan kursi yang berbeda-beda. Apakah kira-kira dengan Airbus 380 akan diisi sampai 1.000 orang? Tidak, jangankan 1.700 pun tidak ada. 600 pun tidak boleh. Sebab kursi hanya untuk dalam 500-an saja. Jadi dalam peralatan transportasi yang kita gunakan, kita tidak akan membawa angkutan lebih dan kita akan memastikan keselamatannya, keamanannya saat ketika pesawat itu diterbangkan, kapal itu dilayarkan, kendaraan itu dijalankan. Begitulah juga dengan seumpama rumah yang saya buat perumpamaan tadi itu. Kita tidak akan memasukkan ke dalam rumah kita jumlah bilangan yang kapasiti tempat tinggal kita itu tidak boleh menampung manusia selama itu. Sekarang Allah suruh kita berjemaah ke masjid. Terus Allah tak pandai untuk mengamankan kita pada waktu kita berada di masjid. Allah suruh kita untuk melaksanakan ibadah haji, di mana dengan perintah haji itu kepada segenap manusia, kepada segenap alam, wa'adzin binasi bil haji atuka rijalan, yang akan berdatangan itu daripada segenap penjuru, pasti Allah yang untuk memanage, untuk mengatur, untuk menata, untuk mengamankan, untuk menjaga, untuk memberikan segala kemudahan. Itu hanya dengan kun fayakun. Al-Qadir huwallah, Al-Mudabbiru huwallah, yang mempunyai sifat maha mengatur dan maha kuasa, maha kaya, maha hebat, maha mengetahui dan juga maha pengasih dan penyayang. Itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Jadi jangan risau dan juga jangan takut. Kalau pada saat ketika kita dijemput oleh Allah besok hari Jumat, fas'au, pergilah, bergegaslah kamu untuk memenuhi seruan Allah. Kalau Allah suruh kita bergegas, bukan setakat berjalan, bukan setakat datanglah, tapi bergegaslah. Maknanya berlari-larilah kamu memperkenalkan memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluh. Itu menunjukkan Allah dah kondisikan, sudah aturkan keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan kenyamanan pada kita sebagai tetamu Allah yang memenuhi seruan Allah yang diwajibkan sekali dalam seminggu. Kembali, makanya dahulu selalu kita ingatkan masjid dengan penghuni-penghuninya atau masjid dengan para umar, dengan zuwar, dengan orang yang memakmurkannya adalah salah satu daripada dua asbab terelaknya dunia negara daripada malapetaka dan juga daripada bencana. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur dan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Lebih jelas lagi dengan hadis yang diriwayatkan, kalaulah dari sudut sanad lemah tidak ada masalah, sebab di dalam bab fadail apabila Allah menurunkan bala ke suatu tempat, Allah akan elakkan bala dan malapetaka tersebut kepada ruwat umar al-masajid, orang-orang yang berada atau yang mengimarahkan masjid. Tapi tetap jangan lupa, seperti sejak 20 hari atau hampir 1 bulan yang lalu yang Abi sebut-sebut, selama kita tidak berhadapan dengan ketetapan takdir. Kalau pada waktu kita berhadapan dengan ketentuan takdir, kita mengelak, kita berusaha, kita mengantisipasi, tetap saja yang Allah takdirkan itu akan berlaku. Jadi misal orang yang membaca ayat kursi, insya Allah aman dan selamat sepanjang malam harinya.
Tapi kalau ada ketentuan takdir dia akan meninggal dunia pada malam hari itu, kalau baca 1001 ayat kursi pun tetap dia akan mati. Kalau tidak, takkan ada orang yang mati. Misal seperti yang membaca Yasin katanya pada malam nisfu Syaban, atau yang beramal pada malam nisfu Syaban tidak akan mati sepanjang tahun sampai pada nisfu Syaban yang berikutnya. Itu kalau tidak ada ketetapan takdir. Kalau ada ketentuan takdir dia akan meninggal pada tahun itu, yang bagaimanapun apapun yang dibaca dengan kekuatan seperti apapun yang memperisainya, tetap dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berkumpul. Syuruh, Nabi kita bersabda, fahasyada man hasyad, maka berkumpullah orang-orang yang dapat berkumpul. Kemudian Nabi kita pun keluar untuk membacakan sepertiga Al-Quran. Qala faqara'a qul huwallahu ahad. Lepas itu kemudian Nabi kita masuk. Ya Allah, lamanya dengan para sahabat Nabi kita yang berkerumun tadi, yang datang daripada sana sini, pengumuman diminta untuk berkumpul, dijemput hadir, dan juga jangan lewatkan, jangan lengahkan peluang keemasan untuk kita mendengari bacaan sepertiga Al-Quran daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Ternyata selepas mereka berkumpul, Nabi kita bacakan qul huwallahu ahad, lepas itu Nabi kita pun masuk ke rumah. Faqala ba'duna li ba'din, maka berkata sebagian daripada kami, ba'duna li ba'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi Nabi kita kan bersabda nak bacakan sepertiga Al-Quran kepada kita, nak bacakan sa'aqra'u alaikum sulusal Quran. Inilah arahada khabaran ja'a minas sama. Saya merasa itu adalah satu berita informasi yang turun daripada langit. Ternyata Nabi kita keluar hanya setakat baca kulhu aja. Heran tentunya. Tuh sahabat yang heran kenapa Nabi kita tak jadi baca sepertiga. Kalau dengan kita, Nabi kita datang terus baca kulhu, seronok kita. Kenapa? Sebab sekejap je. Coba kalau Nabi kita baca 10 juz. Nabi kita baca 10 juz. Kalau 1 juz Nabi kita baca secara tartil dalam 1 jam, maknanya 10 jam lah. Nah, sahabat jadi tak juga rasa kecewa, tapi adalah sedikit perasaan semacam tu. Bab Nabi kita nak baca sepertiga Al-Quran, mereka sudah siapkan diri untuk duduk dalam beberapa jam. Ternyata Nabi kita duduk saja, bukan duduk sekejap, setakat baca kulhu kemudian masuk. Masya Allah, tabarakallah. Kita seronoklah, kena sekejap saja. Jadi yang tadi cadangan nak ke pasar tak jadi, nak berbelanja tak jadi, akhirnya lepas mendengar bacaan kulhu, dia pun pergi ke mall untuk berbelanja. Qala inni qultu sa'aqra'u lakum alaikum sulusal Quran. Lepas Nabi kita masuk, Nabi kita datang kembali, Nabi kita bersabda, tadi saya katakan kepada kalian saya akan membacakan sepertiga Al-Quran. Sesungguhnya wa innaha, sesungguhnya, dan sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu mengimbangi sepertiga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya daripada Sayyidina Sabitil Bunani radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala kana rajulun minal ansari umum fi Masjid Quba. Seorang laki-laki daripada Ansar mengimami para sahabat daripada Masjid Quba. Seorang laki-laki Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Maka kullama ftataha suratan, sahabat tadi itu pada tiap kali memulakan bacaan surah, qara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad. Tiap kali akan membaca surah itu dimulai terlebih dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Di kanan nih, kanan bukan kiri. Kanan, angkat kitab kanan, jangan kiri. Mana lebih pasti? Lebih pasti ini sini pocket sebelah kiri. Sebelah kanan tak ada pocket kan, tapi ini tak ada pocket. Mana petanda? Nih tai lalat nih sini nih. Tai lalat ini sebelah kiri. Itu nampak kiri atau kanan? Nampak kanan kan? Itu berarti ini handphone nih masih belum canggih lagi. Kalau pada tutak silpi nampak kanan kiri. Tapi kalau pada tu macam silpi yang terbalik ini, kiri jadi kanan jadi kiri. Jadi jangan dikira lagi, Syekh angkat kitab dengan tangan kiri.
Marah-marah kalau tengok orang angkat kitab dengan tangan kiri. Saya sendiri angkat tangan kiri. Itu bukan saya angkat kitab dengan tangan kiri. Handphone yang salah, yang tidak jujur, tidak amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lepas baca Fatihah, sebelum baca surah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, baru baca surah Wadduha. Tapi sebelum mengawali Wadduha, baca dulu Qul hu. Faqara biha tatahadikul wallahu hatta yabrugha minha summa yaqra bi suratin ukhra ma'aha. Lepas habis baca Qul hu, baru baca surah yang lainnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin. Imam mereka tadi itu, imam Masjid Kuba tadi itu mengimami mereka dengan cara seperti itu pada tiap rakaat. Qala fakallamu ashabuhu. Akhirnya karena macam itu terus, maka daripada jamaah masjid ada yang ngobrol, ada yang bercakap, ada yang menanyakan. Jadi kata mereka, Sumpiyani baca surah Qul hu, kemudian merasa tidak cukup sehingga ditambahkan dengan surah yang lain, atau baca surah yang lain tapi merasa tidak memadai sehingga diawali dulu dengan Qul hu. Sumala tarana tujisuka hatta taqabi suratin ukhra. Maka kami punya cadangan, ya imam baca Qul hu saja, tak payahlah tambah dengan surah yang lain, atau baca surah yang lain itu tak payah dengan baca surah Qul hu sebelumnya. Fa imma antaqra biha wa imma antada'aha. Ya imam Sufyan baca surah itu kemudian ruku, atau tinggalkan ganti dengan surah yang lain. Pak imam tadi itu tersinggung, gue yang jadi imam, lo yang ngatur. Yang jadi imam siapa? Itu kalau dengan bahasa ego lah. Aku yang jadi imam, terus makmum yang mau mengatur. Suka aku jadi imam, ya udah, terima apa adanya. Jangan komplain, jangan protes. Tanah ya. Itu bahasa kurang lebihnya. Tapi beliau tak cakap macam tu. Kata beliau, aku tidak akan meninggalkannya. Ma'ana bitarikiha. In ahbabtun an umakum biha fa'atu wa in karitum taraktukum. Aku tidak akan tinggalkan. Kalau kalian berkenan dengan cara saya semacam itu, aku akan kekal jadi imam kepada kalian. Kalau kalian tidak setuju, aku akan tinggalkan kalian. Dah, selesai. Tanah aku akan tinggalkan. Taraktukum. Sama-sama keras. Rupanya imam tadi itu punya pendirian yang tegas seperti itu. Aku jadi imam, oke, macam itulah stay aku. Tanah aku tinggalkan kalian. Aku tinggalkan kalian. Wa in karitum taraktukum. Tapi bijaksananya sahabat, kalau dengan kita, ya udahlah, tak payahlah, udah balik-baliklah. Nah, itu kita. Sahabat tidak begitu. Jadi tidak ada kepentingan nafsu. Tidak ada kepentingan diri. Ini cara yang semacam tadi itu memang mereka tidak suka. Tapi pada masa yang sama, dia adalah merupakan imam yang terbaik. Dia adalah merupakan yang terbaik kalau mereka. Tak seolah kalau kita ganti imam, yang belum tentu imam yang akan menggantikan imam kita ini lebih bagus, lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada imam yang kita gantikan. Qala wa kanu, dan mereka melihat beliau adalah merupakan yang paling afdal di kalangan mereka. Mereka melihat imam mereka itu merupakan imam yang terbaik. Wa karihu, dan mereka tidak suka kalau yang selain daripada beliau menjadi imam. Pengen kalau seandainya beliau dapat memperkenankan permintaan mereka dan tetap beliau yang jadi imam. Maka karena masalah tidak selesai, kita tak nak minta diganti. Kita tak nak orang lain jadi imam. Tetap saja kita dengan imam kita yang sudah dipilih. Tapi pada masa yang sama juga kita ta'assu juga dengan cara macam tu. Baca Qul hu, baca surah. Imam baca Qul hu saja, surah tak payah, atau baca surah saya, Qul hu tidak perlu. Jadi karena tidak ada titik temu, apa yang mereka inginkan tadi itu tidak terwujud, maka mereka pun datang melaporkan perkara itu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhul khabara. Mereka beritakan
kejadian tadi itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhul khabara faqala ya fulan, saya ini jujur ya, habis sekarang ni dalam rumah tapi ya, pintu terbuka, langsir pun berbuka lagi. Memang betul, kalau memang rezekinya seseorang dimanapun dia berada, dia akan dapatkan rezekinya itu. Memang masih ada lagi rezeki nyamuk dengan Nabi petang ni. Nabi dah menjauh daripada nyamuk, tapi tetap juga dia gigit di sini nih. Nampak ada situ tuh, jauh. Ada merah sikit sini nih. Nih. Dia gigit juga nyamuk. Rezekinya nyamuk. Artinya mau kemana pun awak pergi, kalau memang rezekiku aku akan dapatkannya, aku akan mendapatkannya. Memang betul, nyamuk luar biasa tawakalnya. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Jadi dua nih, kelingking dapat, sini pun juga dapat, padahal jauh daripada kawasan nyamuk. Masalah tabarakallah, itu mungkin nyamuk-nyamuk yang hijrah barangkali. Nyamuk-nyamuk yang suka cari rezeki dari negeri ke negeri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Jadi macam mana? Pelajaran yang dapat kita ambil, jangan langsung kita su'adhan, melainkan kita tabayun kepada orang yang terbabit. Jadi mereka tidak komen di belakang. Komen dengan siapa? Komen langsung kepada imam tadi itu. Tuan Imam, boleh tak? Tuan Imam baca salah satu saja daripada dua pilihan, salah satu saja daripada dua surah. Tak payah aku baca kedua-duanya. Itu terpulang pada kalian. Saya tidak akan rubah style saya itu. Suka aku jadi imam, oke, macam itulah caranya. Tak suka ya aku akan tinggalkan kalian. Bukan kalau tak suka tak payah datang. Ya Allah. Tengok yang mengalah siapa? Yang mengalah imam, bukan makmum. Kalau kita, kalau tak suka aku jadi imam, ya udahlah, tak payah datang ke masjid lah. Kita kunci saja masjid. Lagipun ada COVID-19. Bisa saja. Ya Allah ya Rahman Rahimin. COVID-19 ini kurang luar biasa. Jadi, tapi sepatutnya kita kalau ngasih upah kepada seseorang itu, setelah upah dah kita bagikan, ya udahlah, selesai belilah. Tapi COVID-19 ini tak begitu. Kita perlukan bantuan dia untuk menutup kelab-kelab malam, untuk menutup kelab-kelab telanjang, untuk menutup kelab-kelab pergaulan bebas. Itu yang kita perlukan. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Ini ternyata setelah bantu kita untuk menutup kelab-kelab malam, untuk guru, da'i-da'i, dunia, pemerintah, kerajaan tidak mampu untuk membentras pusat-pusat pelacuran, perjudian, dan juga dengan gelanggang-gelanggang atau dengan tempat-tempat hiburan. Sehebat siapa yang nak disebut di kalangan para dua tidak mampu untuk menutup kelab-kelab malam. Ternyata pada waktu dengan corona datang, kelab malam semuanya tutup. Kelab-kelab telanjang semuanya tutup, ganteng helan pun juga tutup. Tapi keterlaluannya sampai masjid pun juga dia tutup. Nah, itu yang kita tidak suka. Jadi kita ada suka duka. Suka kita karena dia bantu kita untuk mementras kemaksiatan, tapi kita jadi duka dengan dia, sedih karena dia macam seperti tak ada otak, tak berpikir, sehingga sampai mau menyamakan antara masjid dengan kelab-kelab malam. Patutnya tutupkan kelab-kelab malamnya aja. Masjid biar berbuka untuk kita kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah ubudiyah kita kepada Allah secara sempurna. Maka bijaknya daripada mereka, supaya masalah ada penyelesaiannya, maka mereka langsung melaporkan, menyampaikan perkara tadi itu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarul khabara faqala ya fulan. Nabi kita panggil, bang, tu imam. Apa saja yang menghalang tu imam sampai tidak mau dengar, tidak memperkenankan permintaan daripada jamaah. Jamaah maunya macam seperti yang kita sebutkan tadi itu, pilih salah satunya. Apa yang membuat kamu tidak mau memperkenankan permintaan daripada mereka? Dan juga apa yang membuat kamu, yang mendorong Anda untuk membaca semacam itu?
Wa ma yahmiluka an taqra hadhihi surah fi kulli rak'atin? Apa sih yang mendorong Anda, yang memotivasi keinginan tuan imam untuk membaca surah itu pada tiap rakaat? Jadi sahabat tadi itu cuman hanya bagi jawaban sepatah kata, inni uhibbuha. Aku karena sangat menyukainya. Karena aku menyukainya. Tengok, suka, jangankan cinta agama, cinta halal dan haramnya, cinta dengan dakwah dan juga dengan ilmunya, mencintai bagian. Kira-kira kalau kita nak tahu, Qul huwallahu ahad itu adalah satu daripada 114 surah di dalam Al-Quran, dan bukan merupakan surah yang paling panjang. Yang paling panjang itu adalah surah Baqarah. Surah Al-Ikhlas adalah merupakan salah satu daripada surah di dalam Al-Quran. Dia tidak merupakan segala-galanya dalam ketentuan halal dan haram. Ada berapa dengan perintah, ada berapa dengan nasihat, ada berapa dengan ibrahnya. Mencintai yang sekecil surah Qul huwallahu ahad kalau dibandingkan dengan Islam secara keseluruhan, itu dia sudah mampu untuk membawa seseorang ke dalam surga. Bagaimana kalau pada itu dengan kita cinta Al-Quran secara keseluruhan? Bagaimana kalau dengan kita cinta Al-Quran dan juga dengan kita cinta agama secara total dan tuntas? Kalau cinta kulhu saja Nabi kita bersabda akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Hubbuka iyaha yudkhilukal jannah. Cinta kamu dengan kulhu akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau pada waktu kita mencintai Al-Quran secara keseluruhan sehingga dia subati dalam hati kita? Bagaimana kalau kecintaan kita bukan lagi kepada Al-Quran, tapi kecintaan kita kepada agama Islam secara total juga secara keseluruhan? Jangan pilih-pilih, jangan beramal dengan Islam ikut sesuka hati. Jadi misalnya yang menarik dalam Islam itu adalah puasanya. Kita makan puasa, tapi kita tak suka dengan tudung, tak pakai tutup kepala. Sebab nanti tak nampak rambut kita yang kerinting. Sayang, rezeki Allah bagi kepada kita punya rambut kerinting. Orang punya rambut tak kerinting, wajar saja dia tutup. Kita punya rambut kerinting, kenapa ditutup? Muka cantik, lawak, takkan dengan muka yang macam tu dimukul macam seperti nasi kerabu. Kan begitu yang mereka katakan. Badan seksi bagi orang menikmati. Kan kalau yang punya istri dia boleh, tapi yang bukan punya istri bagaimana? Bagilah dia juga dapat menikmati keceritaannya. Itu falsafat yang seperti apa? Itu dengan kita beriman dengan sebahagian dan juga menolak dengan sebahagian atau dengan bagian-bagian yang lain. Cinta kulhu membawa kita masuk ke dalam surga. Bagaimana dengan cinta Al-Quran? Bagaimana kalau dengan cinta agama Islam secara keseluruhan dengan ketentuan-ketentuannya? Bagaimana kalau dengan kita mencintai Nabiul Islam, Nabi yang membawa Islam, yang membawa agama kepada kita? Masya Allah, tabarakallah. Itu hikmat dan rahasia hadis yang diriwayatkan. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku berarti akan bersamaku nanti di dalam surga. Kalau cinta kepada baginda berarti cinta hukum hakam yang Nabi kita sampaikan, cinta dengan syariat yang Nabi kita sampaikan, cinta dengan wahyu yang Nabi kita sampaikan, cinta sunnah baginda, cinta kehidupan baginda yang sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya, karena saya mencintai Nabi kita bersabda, inna hubba adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada Qul huwallahu ahad akan membawa Anda masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat ini uhibbu hadis surat Qul huwallahu ahad. Faqala inna hubbaka iyyaha. Kecintaanmu kepadanya akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Makanya kemarin dikatakan daripada 4 surah yang Nabi kita surah orang tu kawin, kalau 4 surah itu ada, masih ingat? Satu, yang pertama yang Nabi kita tanyakan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua yang Nabi kita tanyakan adalah surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Berikutnya yang Nabi kita tanyakan itu adalah surah Al-Ikhlas. Yang berikutnya yang Nabi kita tanyakan itu adalah surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah yang pertama, Qul ya yang kedua,
Idza Jaa Nasrullah yang ketiga, kemudian dengan surah Al-Ikhlas, Az-Zalzalah, Qul ya ayyuhal kafirun, surah An-Nasr dengan kulhu. Pada saat mendapatkan jawaban pasti daripada sahabat berkenan, kamu udah kawin belum? Belum. Kamu hafal kulhu? Hafal. Hafal kuliah? Hafal. An-Nasr? Hafal. Ikhlas? Hafal. Allah, Nabi kita kata tazawwaj, kawinlah. Dengan pas surah tersebut. Ini dia dengan surah kulhu. Jadi bukan setakat beramal dengan kulhu akan memudahkan kita dapat jodoh. Ini yang belum kawin nih. Nih Anur yang belum kawin. Nah, yang di Keluang yang nak kawin. Mak tak bagi, ayah tak restu. Kata ayah tamatkan tapakuh dulu. Tamatkan tapakuh dalam suasana COVID-19 seperti sekarang. Takut kalau tak sempat kawin. Kawinlah cepatnya kalau ada duit. Kawin je. Gimana supaya ayah akur? Baca kulhu banyak-banyak. Kulhu boleh membawa Anda masuk surga. Takkan kulhu tidak boleh menjadi asbab untuk kemudian kita masuk surga dunia. Surga dunia kawinlah. Itu dari mana Syekh? Ya, pikir sendirilah. Baca kulhu, cinta kulhu, bawa kita masuk surga. Kalau surga yang begitu mahal, ada berapa ratus dengan bidadarinya, ada berapa dengan kenikmatan dan juga dengan keindahannya. Takkan kulhu dengan keberkatannya tidak boleh memperolehkan kita untuk kita mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dengan mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Oke, kawan-kawan semuanya. Tapi jangan sampai menentang, membantah, memperli, mencerca mencaci kalau mak ayah belum restu. Mak ayah tak bagi, sabar. Nanti minta lagi, rayu lagi dengan bahasa sopan santun. Insya Allah Allah akan bukakan hati mereka. Jadi jangan sampai berhujah. Mak ayah tak bagi, beramal dengan kulhu saja. Ada salah seorang daripada dosen Nabi pada masa di Mesir, nama beliau Dr. Taharayan. Profesor Dr. Taharayan meninggal dunia sejak beberapa bulan yang lalu, rasanya dalam setahun 2 tahunan lah. Allah yarhamu. Beliau mengajarkan kitab Bulughul Maram kepada kami pada masa Abi di Fakulti Syariah, kuliah Syariah tahun 83. Jadi Profesor Dr. Taharayan beliau akan diuji tesis atau skripsi untuk PhD beliau oleh salah seorang daripada ulama Azhar yang memang terkenal dengan kepakaran dalam bidang beliau dan juga syadid, teliti dan detil. Jadi kalau beliau dah buat soalan susah dijawab. Kalau buat statement argumentasi dalil susah untuk dipatahkan. Apa yang berlaku? Jadi kata Syekh Taharayan, sebelum saya dimunakasyah, sebelum saya diuji untuk mempertanggungjawabkan tesis saya atau skripsi saya depan 2 tim penanya, maka saya baca Yasin 3 kali. Saya baca Yasin malam hari itu. Apa yang berlaku pada siang harinya pada masa prosesi munakasyah, pertanggungjawaban tesis tadi itu dimulakan, tuh guru yang dikenal ketat, syadid tadi itu, yang bersangatan, teliti tadi itu, tak ada komen sepatah kata pun. Komen cantik, indah, bagus je. Tak ada soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan yang sampai beliau tidak boleh jawab. Jadi kata beliau, pada masa munakasyah berlangsung dan setelah selesai dengan mendapatkan sanjungan,
asyaraf, imtiaz, istimewa. Maka pada waktu beliau jumpa saya, atau pada waktu aku bersalaman dengan tu guruku tadi itu, tu guru saya itu tanya kepada saya, awak baca surah Yasin kah? Awak baca surah Yasin kah? Maksudnya dengan niat agar aku tak ada mood, tak ada keinginan, dan tidak mempersulit untuk pertanggungjawabanmu terhadap tesis yang ada tulis. Jadi kata beliau, tu guruku tuh cerita, aku udah baca risalahmu tuh, tesismu tuh di awal sampai habis. Aku udah coret merah dah nih. Nih, ini kena dirubah, ini kena diganti, ini salah istimbat, ini apa, ini apa. Jadi yang dicoret-coret itu tak ada satupun yang beliau tanyakan. Sehingga beliau sampai bertanya semacam itu, bacakan surah Yasin kah? Sehingga sampai aku seperti terhipnotis dengan keadaan. Seperti masyhur. Mak ya, tak boleh. Mak, tak ada mak. Tak ada mak. Tak boleh. Selesaikan tapaku dulu. Tapi secara online macam ni, bila tamat, bila selesai. Selesai tak selesai, kena selesai juga. Tak boleh. Tapi komplain. Dari rumah baca kulhu 10 kali, 20 kali. Amalkan, pahalanya banyak. Baca 300 kali sama seperti kita khatam 100 kali Al-Quran. Tawasul. Niatkan pahalanya untuk orang-orang almarhumin, marhumat, untuk yang sudah meninggal dunia, agar kita pada waktu mati juga ada orang yang akan menghadiah kita dengan bacaan. Kalau pada waktu kita lewat kawasan kubur, break, jangan terlalu laju. Kalau perlu tengok kawasan kubur, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ghafarallahu lana walakum, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baca doa, doakan mereka, hadiahkan Fatihah dan Yasin kepada mereka. Kalau tak boleh pun hadiahkan Fatihah, hadiahkan salawat. Terima kasih mereka kepada kita. Akan ada orang juga yang akan mengucapkan ucapan salam dan mendoakan kita, menghadiahkan Fatihah kepada kita pada waktu kita meninggal nanti. Apa yang kita lakukan, itulah balasan akan kita dapatkan. Jadi pahalanya banyak. Baca kulhu 100 kali. Baca kulhu saban malam. Mahmud? Ya Bu? Ali? Ya Papa? Boleh masuk? Sila. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini 5 hari kemudian. Semalam tak boleh. Jangankan untuk kita bertanya, untuk kita mencadangkan, cakap saja kita tidak diberi peluang. Tapi ternyata kedua-duanya datang ke bilik kita. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Bapak, kami dah musyawarah, kami rubah pikiran. Bahkan mak kamu sempat berbual-bual dengan ayah 3 malam yang lalu. Mak kamu dah mencadangkan yang itu. Ada 3 cadangan daripada mak ayah. Satu namanya Al-Ikhlas. Apa? Sebab kalau habis sebut Fatihah, ramai akhwat kita yang nama Fatihah, nanti tersinggung pula. Tapi belum lagi nama akhwat, nama Al-Ikhlas. Satu Al-Ikhlas, kedua Al-Qari'ah, ketiga Al-Kautsar. Kautsar, ya Kautsar. Dah selesai kuliahnya, orangnya santun, baik, Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira kamu respon bagi jawaban istikharah, pilih yang mana satu daripada 3. Kata si mak ayah tadi, ya Allah, kita tak perasaannya kita ini tadi barusan keluar daripada tandas, langsung kita sujud syukur Allahu Akbar, dan juga kita tak perasaan itu arah tandas bukan arah kiblat, terlampau seronok. Surah kulhu boleh bawa kita masuk surga, takkan dia tidak boleh menjadi asbab untuk kita mencapai suatu target yang kita targetkan. Apa ya jumpa tobomo? Apa begitu tobomo? Tobomo pun juga tak tahu. Kalau tobomo tu tahu cara untuk memudahkan orang jadi Perdana Menteri, tobomo itu sendiri jadi Perdana Menteri. Akan bagi kita. Justru tobomo itu juga tak tahu.
Kenapa? Minta dengan yang lemah, minta kepada yang maha dengan segala-galanya. Oke. Tawassul dengan kulhu. Baca 200 kali, baca 100 kali, sekalipun kalau kita putus sebati dengan kul wallahu ahad, kita akan masuk surga. Babu majapil mu'awizatain, bab yang menyatakan tentang fadilat membaca dua surah al-mu'awizatain, kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Kemarin pada pertemuan kita lalu Abi dah sebut, tak apalah, ini faidah. Mungkin ada yang tak dengar. Di Mesir, kawan-kawan yang pernah ke Mesir, yang pernah berziarah ke makam Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, di depan kubah beliau itu bertulisan di sini doa dimustajabkan. Di sini doa mustajab. Jadi kita mesti orang yang seumpama kita pun akan tertanya-tanya lebih-lebih lagi. Kalau dengan seumpama Salafi Wahabi mungkin mereka akan protes. Apa? Ini dari mana nih yang dapat dikatakan sampai dikatakan seperti itu, doa mustajab di dekat kubur? Kita bilang, kubur salah seorang daripada sahabat pembawa Islam ke Afrika, Sayyidina Uqbah bin Amir, panglima perang bersama Sayyidina Amr ibn al-As, Sayyidina Uqbah bin Nafi' dan juga dengan kumpulan-kumpulan lainnya. Kalau pada saat ketika Nabiullah Zakaria menyaksikan tempat mihrab peribadatan Sayyidatuna Maryam, yang dimana di situ beliau tak pergi keluar ke sana kemari, tapi ternyata dengan semua buah-buahan yang ada di musim panas, ada di musim sejuk, yang ada di musim sejuk, buah-buahan yang ada di musim panas. Cumana dengung pikir, jangan protes secara membabi buta aja. Kalau tak sesuai dengan selera terus haram, bid'ah, dolalah, sesat. Dengar dulu. Sewaktu Nabiullah Zakaria menyaksikan di mihrab tempat peribadatan Sayyidatuna Maryam, di situ dengan tidak pergi ke sana kemari, dengan tidak berhubungan dengan dunia luar, tapi makanan buah-buah di musim panas adanya di musim sejuk, buah-buah di musim sejuk adanya di musim panas. Kalau buah-buahan yang ada di musim sejuk ada di musim panas, yang adanya di musim panas pasti dan pasti juga ada. Melihat suatu ajaib tadi itu, dan melihat, mendengar, menyaksikan perintah Allah kepada Sayyidatuna Maryam, wa huzzi ilaiki bizid'in dakhlati tusaqin alaiki rutaban janiyya, wa huzzi, dan goyanglah. Buah tamat itu rendah aja, huzzi, goyanglah. Bizid'in, dengan dahan korma itu atau dengan pelapahnya, tusaqin alaiki rutaban janiyya, akan berguguran buah tamar rutab yang sedap dan nikmat. Begitu disaksikan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau meminta satu bedang mustahil yang susah untuk diperoleh. Satu, dengan beliau yang sudah lanjut usia. Yang kedua, dengan istri beliau yang mandul. Akhir, wa kana imraati akhira. Apa yang berlaku? Hunanika da'a Zakaria rabbahu. Maka disitulah tuh di mana? Di tempat mihrab Sayyidatuna Maryam. Nabiullah Zakaria berdoa dan diijabahkan permintaan beliau oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tidak terlarang kalau kita berdoa di tempat-tempat mulia. Kalau dengan baginda sudah kita sebut-sebut berkali-kali, beribu-ribu kali dianjurkan, diperintahkan untuk sholat di Tur Sina, di Bethlehem, tempat kelahiran Nabiullah Isa, dan juga tempat munajatnya Nabiullah Musa itu di Tur Sina. Nabi kita suruh untuk salat di situ. Tentu tidak ada larangan kalau kita berpanduan kepada dalil tersebut untuk kita melaksanakan salat, atau juga untuk kita berdoa, untuk kita beribadah di tempat-tempat yang mempunyai sejarah istimewa. Berpanduan kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam,
yang berdoa untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan zuriat keturunan di tempat mihrab Sayyidatuna Maryam. Daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad anzalallahu ala alayya ayatin lam yura mithluhunna. Allah telah menurunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak ada tandingannya. Lam yura maksudnya tidak pernah ada yang menandingi dari segi kesan ta'awudzat, isi makna dan kandungannya. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq sampai ke penghujung, qul a'udzu birabbin nas sampai juga ke penghujung, qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah, qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Itu rawi saja baca macam tu. Jangan nanti kita baca macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Itu riwayat. Masuk ila akhir itu baca sampai ke penghujung surah. Kalau tidak nanti baca Fatihah titik ila akhirih. Nah, bukan begitu. Maksud ila akhir itu baca surah Fatihah sampai habis. Oke? Nabi kita katakan tidak pernah Allah turunkan ta'awuzat dalam surah Al-Quran macam seperti dua surah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, di mana dengan perantaraan dua surah yang Allah turunkan tadi itu terungkai semua ikatan labid yang menyihir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Sayyidina Uqbah kembali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah memerintahkan saya untuk membaca muawwidzatain fi duburi kulli salatin pada tiap selepas salat 5 waktu. Dubur muawwidzat yang 3 dari kulhu. Tengok bang berlaku di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali Al-Fatihah. Karena untuk merayakan orang balik kerja, merayakan orang yang belum makan, merayakan orang yang ada pekerjaan, itu perlu dirayakan. Tapi ramai juga yang tak ada pekerjaan, ramai juga yang kerjanya sudah habis, ramai juga yang tidak ada tugas pada hari Jumat. Pimpin mereka untuk baca wirid sampai habis. Kita imam kena ikutan, kena panutan. Jangan imam justru berimam kepada makmum. Makmum balik, imam juga balik. Makmum tinggalkan, imam juga tinggalkan. Tak begitu. Kalau makmum tinggalkan, imam tetap kena buat, kena jadi imam. Jadi role model, contoh dan acuan kepada orang ramai. Jadi kalau langsung Al-Fatihah, doa habis. Mana tasbih, mana tahmid, mana takbir, mana ayat kursi. Sini. Nih, nak tengok nih. Nih, abang Mujib duduk Mujib nah. Ha, nih, nak tengok ngajar bi live abi di situ. Ha, sudah nampak ada. Ha, jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai dengan kita merugikan orang ramai, kita juga merugikan diri pribadi kita sendiri. Duduk sejenak, baca ayat kursi. Ayat kursi itu tasinggu surgawi namanya. Surgawi tasinggu akhirati adalah ayat kursi. Tasbih tahmid takbir untuk keampunan dosa sebanyak apapun Nabi kita bersabda, yang walaupun sebanyak buih di laut. Sekarang hujan lagi. Hujan. Coba kawan-kawan, Allah yang punya sifat pemurah macam ini, kita tak minta pun agar hujan turun, Allah turunkan hujan. Ini beberapa hari ini, Habib hari pertama Habib menjala ikan, dapat ikan beberapa ekor. Tapi kata anak-anak, ya hak besar satu aja. Jadi satu aja yang disiang untuk dimakan. Yang selebihnya dibagikan untuk kucing. Ya tak apalah kalau dimakan juga. Kemudian ada dusun. Tapi dusun durian sudah habis, manggil dah habis. Yang ada rambutan. InsyaAllah lah dalam 2-3 hari ke depan lagi mungkin masih ada lagi rambutan. Ada kita minta tak supaya Allah masakkan rambutan? Ada kita minta tak agar Allah masakkan durian? Ya Allah tolong musangking, mudah-mudahan tetap rasanya macam seperti musangking, jangan sampai berubah menjadi kepada kucing king.
Ya Allah Arhamar Rahim ini di 24, jangan sampai menjadi pada di 21. Tak pernah. Kata Allah bagi manis, sedap, nikmat, nyaman, gula sesuai dengan nama yang kita bagikan. Namanya musangking, rasanya musangking, kampung-kampung di 24, rasa di 24, durian apa atau apa namanya lagi, durian susu atau mangga susu. Tuh mangga harum manis, harum udahnya harum manis pula, ini sudahnya tak harum pahit pula. Astagfirullahaladzim. Tuh bagi manis pada mangga itu siapa? Allah. Pernah minta tak pernah Allah bagi sukatan jangan. Kenapa menjauh daripada Allah? Allah dah bagikan, tunjukkan bermacam-macam. Sekarang hujan turun, tak minta pun kita hujan turun tanpa kita meminta agar bumi kita disurami dengan air rahmat daripada Allah Jalla Jalla. Kalau Allah punya kekayaan, punya pemurah macam tu, jangan tidak bertawajuh kepada Allah dalam mengatasi segala problem. Jadi kita berharap, kita memohon kepada semua pihak, jadi kepada sultan-sultan kita, Bapi Muqaddimatim yang di Pertuan Agung, dan juga Perdana Menteri baru kita, kabinet yang akan terpilih, semua esko kerajaan, staf-staf kerajaan, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, agar semuanya memberikan peluang yang pertama, mengarahkan yang kedua, dan juga pada masa yang sama memberikan pelindungan kepada rakyat muslim secara khusus untuk mereka bertawajuh, memohon, meminta, bermunajat, mengadakan pendekatan diri kepada Al-Maula Jalla Jalaluh. Ada satu SOP baru, saman kalau ada yang meninggalkan salat berjamaah, saman Rp3.000 kepada orang yang meninggalkan salat Jumat. Kalau ada arahan seperti itu, kepada yang maha pemurah menurunkan hujan tanpa diminta, memberikan rasa tanpa dimohon, memberikan kehidupan. Jadi di Tasik sini ikan talapinya besar-besar. Bahkan kata ada anak, ada yang besarnya seperti abang musin, hampir bermeter-meter ikannya, tapi itu di tengah, airnya dalam. Kita tak ada bootnya ada perahu tapi dah bocor. Jadi lagipun di pinggir pun kita sudah dapat ikan dah. Yang membesarkan ikan siapa? Yang bagi kita kenikmatan dengan ikan itu siapa? Dengan makan itu siapa? Allah. Allah Maha Pemurah. Kenapa menjauh daripada Allah? Kenapa kita nak mengatasi masalah kita dengan kita? Atasi masalah kita dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu slogan yang patut untuk kita slogankan bersama. Itulah yang kita harapkan. Insya Allah, kalau kita punya keyakinan kepada Allah, dan kalau kita meyakini Allah Maha Kuasa, kuasa Allah akan dapat kita saksikan depan mata kepala kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a fi fadli qari'il Quran. Habis dah. Tadi kalau sudah muawwidzatain, berarti kita sudah sampai ke penghujung dua surah yang terakhir. Masih ada waktu kira-kira dalam 20 menit. InsyaAllah kita dengan tadi khulafa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun fi maradihi. Sayyidina Abu Bakar sakit selama 15 hari demam. 7 hari pertama sehat afiat pada bulan Jumadi al-akhirah. Terus sakit selama 15 hari. Meninggal dunia 8 hari tersisa daripada Jumadi al-akhirah pada tahun ke-13 dengan usia 63 tahun. Riwayat daripada Al-Waqidi daripada beberapa jalur bahwasanya Sayyidina Abu Bakar lama taqula, pada saat sakit beliau semakin bertambah, beliau panggil Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu daripada jutawan para sahabat yang pemurah. Kaya saja tak cukup, kaya raya tapi pemurah pada masa yang sama. Itulah yang saya katakan, problem kita ni ada jiwa yang pemurah. Kita suka impak, suka membantu, suka nolong. Alhamdulillah Allah biasakan kita macam tu. Tapi masalahnya problemnya kita tak ada duit. Kita bukan orang yang kaya raya.
Ada juga yang kaya raya tapi kedekut. Nah, kita akan tuh macam mana? Orang yang kaya raya tapi pemurah. Itu yang Nabi kita sabdakan dalam 3 kumpulan. Yang pertama, apabila pemimpin-pemimpin kamu di kalangan orang-orang yang adil dan bijak, dan orang-orang kaya kamu di kalangan manusia-manusia yang pemurah, urusan mereka syura, jangan buat kebijakan. Takut kalau tidak bijak, siapa kita sampai kita nak buat kebijakan tanpa membabitkan lapisan masyarakat dan juga lapisan orang-orang cerdik pandai. Secara jujur, yang walaupun terpilih sebagai menteri, tapi tidak bertentu, tidak mesti menteri yang terpilih itu lebih hebat daripada yang lainnya. Ada terdapat ratusan daripada rakyat yang tidak jawatan apa-apa lebih hebat daripada menteri yang terpilih. Kalau itu realitinya, maka jangan sampai kita tidak minta pandangan atau tidak mau mendengar nasihat, masukan, pencerahan daripada cendekiawan-cendekiawan, ulama-ulama, atau juga dengan mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan daripada berbagai bidang atau dalam berbagai disiplin ilmu. Terima nasihat daripada orang-orang yang pakar spesialis, terima nasihat para alim ulama kalau memang itu menyentuh tentang agama, terima nasihat daripada pakar ahli politik kalau itu berkenaan dengan politik, terima nasihat daripada pakar ekonomi kalau itu berkenaan dengan ekonomi. Tapi kalau ada kena mengenai dengan hukum hakam, kena mengenai dengan masjid, kena mengenai dengan surau, itu ulama yang dirujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu daripada sahabat Nabi kita yang nak dikasihkan separuh harta, satu orang istri daripada 2, ternyata beliau tolak dengan mendoakan barakallahu laka fi malika wa ahlik, yang dipersaudarakan oleh baginda dengan Sayyidina Sa'd bin Rabi'. Faqala akhbirni an Umar bin Khattab. Bahasa kita man kalau ente, kalau menurut sampean, menurut kamu Umar itu agak-agaknya bagaimana? Saya nak tahu pendapat anda tentang Umar. Faqala ma tas'aluni an amrin illa wa anta a'lamu bihi minni. Jadi kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Tuan Khalifah tidak menanyakan tentang sesuatu, melainkan Tuan Khalifah lebih tahu daripada aku. Aku ditanya tentang Sayyidina Umar, Tuan Khalifah lebih tahu tentang Sayyidina Umar daripada aku. Wa ta'ala bimini. Oke. Faqala Abu Bakrin wa in. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, yang walaupun tetap aku juga nak akan pendapatmu. Tengok kawan-kawan, mungkin kalian ngaji dengan Abi agak lambat, tapi insyaAllah waktu tidak akan tersia-sia. Sayyidina Abu Bakar mengatakan wa in, yang walaupun. Di situ ada suatu hikmah, ada suatu makna, ada suatu maklumat, ada suatu faedah besar. Sehebat Sayyidina Abu Bakar, orang yang kedua setelah baginda Nabi SAW, saniyastaini izhuma fil ghar, as-sadiq al-musaddaq, as-sadiq yang jujur, yang juga yang dikatakan as-siddiq, bukan musaddaq saja, as-siddiq. As-sadiqul musaddaq itu adalah baginda Nabi, mertua baginda Nabi, yang menikah dengan Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqiyah binti Siddiq, wanita kesayangan baginda Nabi SAW. Khair, oke. Orang yang pernah Nabi kita katakan, siapa manusia yang paling baginda cintai, Nabi kita bersabda Aisyah, maksudnya Sayyidatuna Aisyah. Wa minar rijal, dan di kalangan kaum laki-laki Nabi kita bersabda abuha, bapaknya dia. Ternyata seperti pernyataan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sampean tu tanya sesuatu tentang sesuatu kepada saya, tanyakan sesuatu kepada saya yang tentu supaya lebih tahu daripada aku. Yang walaupun seperti itu, tetap saja beliau masih mau mendengar pandangan daripada orang lain. Kalau wa'in, yang walaupun, tetap juga aku nak tahu pandang anda dengan Sayyidina Umar itu macam mana. Ini memberikan suatu contoh kepada pemimpin-pemimpin negara secara khusus, kita-kita yang mendapatkan kedudukan, otoriti, wewenang, yang walaupun kita ketua pengarah,
kita pengurusi, kita kiai, kita pengasuh, kita mudir. Tetap juga dengan kita minta pandangan. Sebab kadang-kadang mungkin saja dengan kita tidak mengira ada apa-apanya. Ternyata dia dapat memberikan apa-apanya yang terbaik di kalangan pandangan yang disampaikan. Jadi kalau kita melihat bijak, bagus, cantik, dan patut untuk kita membuat satu kebijakan, sekalipun seperti itu, tetap kita juga patut minta pandangan daripada orang lain. Khususnya ilmu akhirat adalah separuh perjalanan yang akan kita tempuh. Kalau ilmu dunia hanya untuk dunianya saja. Yang ahli dalam perekonomian, ekonomi saja yang dia bidang. Yang ahli tentang ilmu teknologi, teknologi saja yang bidangnya. Yang tahu tentang sains, sains saja yang dia kuasai. Tapi yang tahu ilmu akhirat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu usul, ilmu tafsir, itu mengerti segala bidang ilmu yang akan membawa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini orang tidak boleh tidak dibabitkan. Harus ada penasihat-penasihat yang jujur kepada pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat. Yang tidak dipengaruhi pada waktu menyampaikan nasihat, masukan dan panduan dan bimbingan kepada mereka. Kalau penasihat pribadi kita yang menyetel, kita yang mengatur, kita jadi penasihat. Itu sudah jadi anak buah kita. Itu tidak kita perlukan. Yang kita perlukan penasihat yang memberikan pencerahan, panduan, bimbingan kepada kita. Ini dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau beliau tidak minta pandangan daripada sesiapapun, itu sudah cukup karena beliau lebih tahu daripada mereka. Ternyata tetap juga nekat mau pendapat daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa'in, yang walaupun aku begitu. Jadi kata Sayyidina Abdurrahman, huwa wallahi afdalu min ra'yika fihi. Saya bagi statement sepatah kata. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu lebih afdal, lebih cantik, lebih indah, lebih bagus daripada apa yang diduga oleh Tuan. Maksudnya apa? Maksudnya gimana ya supaya kita mudah memahami. Jadi saya merasa orang itu cantik. Jadi kata teman saya, Nur, dia sebenarnya jauh lebih cantik daripada apa yang diduga oleh Anda. Abi taunya dia tuh pemurah, dermawan, orang yang punya jiwa sosial, yang ketara. Jadi kata teman saya, Nur, dia lebih daripada apa yang Anda tahu, lebih pemurah daripada apa yang Anda katakan. Begitu. Sayyidina Umar itu lebih baik, lebih afdal daripada apa yang Tuan Khalifah tahu tentang beliau. Wa afdalu min ra'yika fihi. Oke, selesai. Itu pandangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf terhadap Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian beliau panggil Sayyidina Utsman bin Affan, faqala akhbirni an Umar. Faqala anta akhbaruna bihi. Kata Sayyidina Utsman menjawab, pada waktu Sayyidina Abu Bakar kata, coba tolong beritahukan kepada saya tentang Umar itu macam mana. Dia kata Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar lebih tahu tentang beliau. Anta akhbaruna bihi. Engkau lebih tahu, lebih khabir tentang beliau daripada kami. Faqala ala zalik. Faqala anta akhbaruna bihi. Faqala alayya dzalik. Terus berkata Sayyidina Abu Bakar itu ke atas saya, qal Allahumma ilmi bihi. Ya Allah, karena Sayyidina Umar mengatakan Anda lebih mengetahui tentangnya. Faqala ala dzalik. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, Allahumma ya Allah, ilmi bihi, yang aku ketahui tentangnya, anna syariratahu, yang dia simpan. Syarirah batinnya, hatinya, itu lebih baik daripada alaniyah. Kita kebanyakan kita, alaniyah kita lebih bagus daripada dalaman.
zahir dan batin. Zahir kita lebih bagus daripada batin. Bab zahir kita dilihat, dan kita akan risau, bimbang, takut kalau sampai ada yang tengok zahir kita tidak cantik. Tapi kalau dengan batin itu tersembunyi, batin kita rusak, ada sifat-sifat tercela, orang tak nampak. Kita tidak ikhlas tulus, orang tidak nampak. Jadi kita melebihkan penampilan zahir berbanding dengan urusan hati yang di dalam. Sayyidina Umar sebaliknya, batin beliau lebih baik daripada zahir. Zahir yang kita nampak itu cantik, batin beliau lebih cantik lagi daripada. Misalnya kalau sampai dengan kita melihat orang tu khasyah waktu berdoa, nangis. Jadi kita katakan dia punya batin, hatinya lebih menjerit dengan tangisan, dengan rasa sedih dan beratap berbanding dengan air mata yang menetes. Batin lebih baik daripada zahirnya. Siapa? Sayyidina Umar. Yang aku tahu batinnya lebih baik daripada sarirahnya. Wa annahu laisa fina mithau, dan tidak ada di kalangan kami yang seumpamanya. Wa annahu laisa fina mithluhu. Wa syawara ma'ahuma Sa'id bin Zaidin, dan juga Sayyidina Abu Bakar bermusyawarah bersama mereka berdua. Sayyidina Sayyidina Utsman dengan Syekh Abdul Rahman juga beliau minta pandangan Said Ibn Zaid. Ini juga salah satu daripada 10 yang mendapatkan jaminan surga. Sayyidina Usaid bin Hudayr dan juga yang lainnya minal muhajirin wal ansar, banyak ramai minta pandangan sebelum belum melantik seorang sebagai khalifah. Faqala Usaid, Allahumma a'damuhu al-khaira ba'dak, yarda ridha wa yaskhatu lis-sakhat, alladhi yassara khaira man alladhi yu'lin, alladhi yusiru khairun min alladhi yu'lin, walladhi yali hadzal amra ahadun aqwa alaihi minhu. Usaid bin Hudayr menyatakan, Allahumma, ya Allah, a'limhul khaira ba'dak. Allahumma a'lamuhu al khaira ba'dak. Jadi kawan-kawan, poin-poin yang seperti ini yang kita perlukan ada baris dan juga ada makna. Jadi bahasa Abi mengaji kitab ini, kitab Abi sudah tidak dengan Abi lagi, kitab Abi sudah dimakan sama anak-anak. Wallahu alam, tak ada catatan, ada garisan atau ada tafsirannya di situ. Ini bacanya macam mana? Allahumma a'lamuhu al khaira ba'dak. Yarda lirridha, sifat sinoma itu ridha. Lirridha, untuk yang diridai, dan murka untuk yang dimurkai. Ini juga agak berbeda dengan tabiat sebagian daripada manusia atau sebagian daripada kita. Kita kadang-kadang suka dengan yang dimurka, benci dengan yang diridha. Kalau sinoma tidak demikian. Apa yang Allah suka, beliau juga suka. Apa yang Allah ridha, beliau pun juga ridha. Apa yang Allah benci, beliau pun juga membencinya. Itu makna yarda lirridha wa yaskhatu lis-sakhat. Alladhi yusir, yang beliau simpan, khairu min alladhi yu'lin. Nah, itu betul bacanya macam tu. Kasih baris. Alladhi yusirru, ay alladhi yusirhu Umaru, yang beliau rahasiakan, yang beliau simpan, itu jauh lebih baik daripada apa yang beliau nampakkan. Orang begitu tidak akan berpura-pura. Berpura-pura itu menampakkan yang elok, tapi yang jeleknya disimpan. Ini tidak. Yang tersimpan justru lebih baik daripada yang beliau nampakkan. Yang nampak itu sudah cantik, lebih cantik lagi yang terahasiakan. Wala yali hadzal amra ahadun, dan tidak akan mengemban, tidak akan dapat melaksanakan urusan khilafah ini seseorang yang lebih mampu, yang lebih perkasa daripadanya. La yali hadzal amra, ay amrul khilafah ahadun, artinya tidak ada seseorang yang mampu
untuk menerima dan menjalankan tugas khilafah yang lebih perkasa dan yang lebih kuat daripadanya, maksudnya daripada Sayyidina Umar. Lanjut. Wa dakhala alaihi ba'du sahabati faqala lahu qailun minhum, wa dakhala alaihi, dan masuklah sebagian daripada sahabat dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ma anta qailun li rabbik idza sa'alaka an istikhlafika Umar alaina. Jadi di sini Imam As-Suyuti atau yang menukilkan cerita ini tidak menyebut nama sahabat berkenaan. Padahal dari riwayat ke riwayat sahabat yang berkata semacam itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Takut kalau pada waktu nama beliau itu disebut ada orang yang kurang serak, yang kurang serono, yang kurang respect kepada beliau. Apa kata Sayyidina Ibnu Mas'ud kepada Sayyidina Abu Bakar? Wa dakhala ba'du sahabat itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma anta qa'il rabbik, apa yang bakalan Anda katakan? Maksudnya macam mana jawabanmu kepada Allah nanti? Nyamuk. Oh. Siapa yang zalim? Yang zalim manusia. Nyamuk sakat gigitnya, kalau kita bagi darah pun dia bukan habiskan darah kita, dia dapat makan siki aja. Tapi ternyata yang hak siki tadi itu belum sempat tarik darah kita lagi, sudah kita pukul, matilah dia. Itu manusia. Mudah-mudahan tidak berdosa kita, karena nyamuk ini memudaratkan kita. Fair? Itu tinggal 5 menit. Apa jawabanmu kalau saat ketika Allah soal siasat nanti pada hari kiamat? Kenapa kau lantik Umar menjadi sebagai khalifah kami? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar sendiri tara ghilzatu, telah melihat ketegasan. Ghilzah boleh kita artikan dengan tegas, juga boleh kita tafsirkan dengan kekerasan. Dan kamu sampai telah melihat ghilzatahu, ketegasannya, kekerasannya. Jadi ya disebutkan senyum 3, tapi macam seperti senyumnya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, billahi tukhawifuni, kamu nak nakut-nakutkan aku dengan Allah ya? Bila kau nak takut-takutkan aku dengan Allah, dengan siasat Allah kepada aku nanti pada hari kiamat. Billahi tukhawifuni, aku akan katakan kepada Allah, ini astakhlaftu alaihim, aku telah melantik, memilih calon khalifah ke atas mereka, khaira ahlika, sebaik-baik hamba-hambamu. Ini istakhlaftu alaihim khaira ahlik, abligh anni ma qultu wara'ak, tolong informasikan apa yang saya katakan ini kepada orang-orang yang di belakang kamu. Maksudnya masukkan dalam grup WhatsApp, masuk dalam Facebook, informasikan supaya semuanya pada tahu. Akhbir abligh anni ma qultu wara'ak. Sumada Utsman, kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala, coba ditulis, bismillahirrahmanirrahim, hada ma ahida Abu Bakrin ibn Abi Quhafa, ini adalah merupakan pernyataan Abu Bakar bin Abi Quhafa pada akhir hayatnya dengan dunia. Kharijan minha, keluar daripada dunia, dan pada permulaan detik-detiknya menuju akhirat, masuk kepadanya di saat akan berimannya orang kafir, dan di saat akan yakinnya orang yang fajir, di saat akan jujurnya orang yang berdusta. Ini istakhlaftu, aku telah melantik khalifah kepada kalian setelah aku adalah Umar ibn Khattab. Fasma'ulahu, maka dengarlah, patuh dan taatlah kepadanya. Wa inni lam alillaha wa rasulahu wa dinahu wa nasi wa iyyakum khaira. Wa ini, dan sesungguhnya aku, lam alillah,
tidak melebihkan ke atas Allah, Rasul, agama dan diri pribadiku dan juga dengan kalian. Wa inni lam alillaha wa rasulah wa dina wa nasi wa iyyakum khaira. Maksudnya aku tidak membelakangi kebaikan dalam rangka untuk aku melantinya. Fa'in adalah, kalau nanti dia bersikap adil, maka itulah dugaanku dan aku yang ketahui tentang dia. Wa in baddala, tapi kalau seandainya dia berubah, maka masing-masing akan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Wal khaira aratu, hanya kebaikan yang aku inginkan, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Wa sa'lamul ladzina zalamu, dan orang-orang zalim akan mengetahui ayyamu qalabin, tempat kesudahan yang mana yang akan mereka tempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau perintahkan kitab tadi itu untuk ditutup. Beliau perintahkan Sayyidina Utsman untuk keluar dengan kitab yang tertutup. Babaya'an nasa, dan beliau baiat orang ramai, dan semuanya pun juga ridho dengan nama Sayyidina Umar. Kemudian selepas itu Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar secara berdua-duaan. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sunnah da'a Abu Bakrin Umar khalian. Hada wabillahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa kembali nanti pada esok pagi. Esok pagi kita insyaAllah kita ada pengajian. Hanya tengah hari kita tidak ada. Besok pada pukul 3 petang dia ada tetamu nak datang ke rumah. Mungkin Bang Azri hadir. Jadi kalau seandainya tetamu tu boleh tangguhkan untuk datang ke sini, takut kalau Abi kalut-kalut dengan suasana dan pelaksana salat Jumat besok. Belum tahu lagi besok petang salat Jumat di mana. Jadi melalui live ini tolong Bang Azri sampaikan kepada sahabat kita berkenaan. Kalau boleh ditangguh, tangguh ke hari lain, dan insyaAllah kita akan berjumpa nanti dengan beliau pada hari Ahad. Untuk kitab Umdatus Salik dah tidak perlu dikirimkan, tidak perlu dicarikan daripada perpustakaan atau daripada Janda Baik. Jadi dengan PDF yang digambarkan oleh Saudara Bayu sudah sampai kepada Abi. InsyaAllah nanti kita akan mulai baca kitab Umdatus Salik, Kitabun Nafaqat itu pada hari Sabtu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar pada malam hari yang mulia ini. Doa kesejahteraan untuk umat, doa agar Allah lenyapkan segala-galanya, Allah lenyapkan penyakitnya, Allah lenyapkan aturannya, Allah lenyapkan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sulit tak? Banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak problem yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi. Sama-sama bermunajat, sama-sama berdoa, sama-sama meminta kepada Allah. Hanya kepada Allah saja kita meminta. Hanya kepada Allah saja satu-satunya harapan kita agar masalah pandemik COVID-19 ini dapat teratasi. Allah lenyapkan COVID dengan semua riwayat, hikayat, dan juga dengan sejarahnya. Apa dengan SOP, dengan PKPB, PKPD, PKPM, semuanya itu yang ada hubungan kait vaksin dan lain sebagainya, ada hubungan kait dengan COVID-19, Allah lenyapkan semuanya sehingga kita kembali seperti kehidupan 2 tahun sebelumnya, aman dan nyaman, tanpa mas dan juga tanpa harus melakukan SOP yang harus kita laksanakan sekarang ini.
tawajuh, banyak-banyak salawat. Kalau tak ada meminta pun, tapi saya nak buat doa lagu mana, tak payah berdoa, Allah tahu je apa yang sedang bergelora, yang sedang bermain dalam pikiran kita. Yang penting banyak-banyak berzikir. Semuanya nih, yang live dengan Nabi, kadang sampai puluhan ribu subuh, kadang-kadang sampai 20-an ribu. Ya, yang walaupun saat kemudian patah balik atau saat kemudian tak balik-balik lagi malam hari ini dan juga besok, banyakkan salawat kepada baginda, banyakkan istighfar, mohon keampunan, ya Allah arhamar rahimin. Orang yang sibuk dengan zikir akan Allah berikan kepadanya, kalau pada waktu dia tidak ada pulang tu berdoa, sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Oke, salam sejahtera, selamat beramal, selamat berselawat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ada wabillahi taufik. Ini namanya si Diauddin ya, oleh Roh Diauddin. Assalamualaikum.